nothing really in sight. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. G's, no, please, no photos. Hit the door and the doorman just whole team here might need some. Still young but I move like a new deal to my lawyer to. If you're down in my management, I'm just warming up, wait till I old producers saw the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up, I used to be quiet and out of luck. Now I move up and move humble cause the hate and the jealousy. My mama telling me count up your blessings and run it up. Nowadays nothing really in sight. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. G's, no, please, no photos. I keep giving game away. I put game on layaway. I got paid to play today. I get paid to stay away. I get paid on rainy days. I might make it rain today. I got paid off pain today. Thought it'd take the pain away. In my own lane, finger roll. I would never sell my only soul. Heard your whole team was for sale. Heard it's on the market for the low. Who the realest, we might never know. All this acting, you gon' play a role. Give you the world when they sign you up. Try you out and then they line you up. Ooh, now you're looking hungry, ribs are touching, need some food. Now you're all on live acting surprised, but you was fooled. Boy, get out the way, it's been a day, now you're old news. Now you got the pen and pad, you're trying to take my move. Halo semuanya, jadi ini video yang kalian tunggu-tunggu. Gue juga sebenarnya nungguin banget sih. Ini motor akhirnya kelar juga, selesai juga. Jadi perjuangannya bikin ini motor sebenarnya nggak gampang ya. Jadi kalau banyak orang yang ngomong apa ya, motornya dibayarin apa segala macam, gue bukannya apa. Lu kalau bikin motor itu bukan dari si motor ini harganya berapa atau gimana, tapi apa ya, kayak tingkat kesusahan lu nyari suatu barang, terus pengorbanan waktu lu yang harus lu luangin demi lu ngurus ini motor, mondar mandir, lu bengkel, rumah, ya intinya gitulah. Oke, jadi ini motor X-Max gua akhirnya udah selesai. Jadi banyak nih dari kalian yang nanya spek mesinnya apa, terus barang-barangnya apa. Jadi di video kali ini gue nggak mau sebutin harga barang, tapi gue sebutin parts apa aja yang udah dipasang di sini, terus belinya di mana, gue bakalan sebutin, terus bikin mesin ini motor di mana. Jadi nanti ada videonya lagi. Gue sama mekanik gue bakalan bukan ngebahas tentang ini motor sih, intinya tentang modifikasi mesin tuh bagusnya tuh kayak gimana untuk dipakai harian atau dipakai kayak sekali-sekali. Pokoknya gitulah, nanti adalah videonya. Nah, jadi ini motor gue X-Max tahun 2019, gue ambil tahun lalu bulan Desember. Sebelumnya ini motor tuh gayanya tuh gaya touring. Videonya ada di sebelum video-video pertama gue ada tentang ini X-Max yang bodinya masih biru. Jadi gue punya dua set. Yang pertama warna biru, yang kedua ini sekarang bodi baru. Jadi ini nama warnanya purple magenta gitu. Gue juga nggak tahu, gue tiba-tiba jadi ceritanya gue lagi ngeliat foto-foto mobil apa ya, Audi deh kalau nggak salah, di luar negeri, terus tiba-tiba warnanya tuh kayak begini. Jadi kalau misalkan mungkin tadi di sinematik kelihatan kalau dia kena matahari itu warna ungunya tuh agak ke pink sedikit. Nah, terus ada kayak warna goldnya mungkin. Nah, tapi kalau misalkan lagi nggak ada matahari gini, warna ungunya tuh jadi ungu tua gitu. Nah, semoga jelas ya di kamera. Nah, terus jadi oke, kita bahas dari barang-barangnya dulu. Untuk barang-barang pengeremannya, kemarin mungkin kalian ada yang sadar pengereman gue ini gue pakai Brembo M4 sebelumnya, cuma karena gue ganti upside down Öhlins, gue beli di Thailand. Jadi ini gue nggak tahu ini upside down dari motor apa. Jadi segitiganya nih di custom gitu. Jadi gue beli udah dapet segitiganya plug and play untuk ke X-Max. Cuma jeleknya pitch-nya ini kan tadinya 108. Nah, pitch-nya ini berubah jadi pitch 100. Otomatis nih kayaknya upside down motor Eropa sih.
Karena motor Eropa rata-rata pitch 100. Cuma kalau motor Jepang gue nggak tahu ada pitch 100 apa enggak. Nah, jadi sekarang gue pakai Brembo-nya ini, Brembo bawaannya BMW GS. Nah, BMW GS tuh Brembo-nya kayak begini. Jadi untuk disc brake-nya, disc brake gue pakai Brembo. Ini disc brake gue beli dari Iron Horse Garage. Dia udah full floating. Terus ABS sensornya gue lupa gue beli di mana. Pokoknya ini yang titanium, yang Itsalaya, yang model Thailand. Terus velgnya, nah ini banyak nih yang nanya nih velgnya nih. Jadi velgnya ini sebenarnya tuh mirip sama Over Racing. Cuma ada satu brand di Thailand, tapi dia kayak rumah modifikasi di Thailand, bengkel Thailand, dia ngebikin ini velg. Bikin, kan Thailand kan terkenal dengan CNC-nya. Dia bikin ini velg. Velgnya ini namanya RPK. Itu gue beli di Thailand. Itu dia sama persis sama yang kayak di sama Over Racing pokoknya modelnya. Gue lebih suka, sebenarnya sama sih kalau untuk kualitas kekuatan ya semua velg tergantung dari pemakaian kalian ya, jorok apa enggaknya tuh. Nah terus untuk upside down tadi udah gue bilang Öhlins. Gimana, keren kan? Ini gila. Nah terus untuk pengereman gue pakai Hell, tapi gue di sini gue pakai Stauby Quick Release. Ini gue beli di Tongspeed. Jadi kalian bisa belanja di, pokoknya nanti barang-barang yang gue beli ini Instagram tokonya gue taruh di deskripsi. Nah terus tabung Itsalaya, tabung rem. Kenapa di sini gue Itsalaya? Karena gue pengen motor gue tuh bener-bener yang semuanya full titanium, mulai dari baut, mulai dari tabung rem, pokoknya semua harus full titanium. Karena kan konsep kita sekarang ini kan namanya itu kalau anak-anak motor Thai look. Nah jadi di sini gue pengen jelasin konsep Thai look itu bukan semena-mena kalian memakai velg 17. Itu sebenarnya ada benernya ada salahnya. Jadi kalau velg 17 itu peruntukannya tuh untuk balap, velg jari-jari ya, velg 17 jari-jari. Nah kalau model kayak begini, ini sebenarnya motor-motor X-Max Thailand tuh rata-rata begini gayanya. Jadi bukan yang X-Max Thailand asal pakai velg jari-jari, oh itu salah sih sebenarnya. Jadi sini gue pengen kasih tahu model Thai look itu ya begini nih. Gayanya motor-motor di Thailand tuh X-Max-nya rata-rata begini. Jadi depan dia lebih agak nunduk sedikit dibanding belakang. Belakangnya dia lebih agak naik. Itu dari mana? Itu dari settingan shocknya. Nah itu jadi terus dari jok gue sengaja begini karena ya itu lagi Thai look lagi-lagi. Nah terus untuk dari bar end gue pakai Itsalaya titanium, spion yang kayak begini. Nah ini banyak nih yang nanya spion kayak gini beli di mana. Spion ini gue beli di Tongspeed. Jadi kalian bisa beli spion ini di Tongspeed. Nah ini spion asli dari Thailand. Karena kalau kalian misalkan banyak yang DM gue juga, bisa nggak dari bar end pindah ke sini. Kalian coba aja, itu nggak mungkin bisa karena dari bautnya ini udah nggak mungkin nyampe karena baut di bar end tuh pendek banget. Kalau ini dia panjang banget bautnya, dia sampai sini, pokoknya bautnya sampai dalam sini. Jadi gitu. Nah terus untuk pengereman, gue di sini pakai RCS 19 Corsa Corta, gue beli di Iron Horse Garage. Kirinya gue pakai RCS 17 karena, nah untuk dari pengereman karena kalian jangan asal gue mau pakai RCS 19 Corsa Corta terus depannya kalipernya masih kaliper kecil, itu nggak bagus juga sih. Jadi kalian harus ngerti juga mulai dari pengereman Brembo pistonnya tuh gedenya seberapa. Nah kalian pengeremannya juga harus seberapa, jangan juga depan M4 atau G4 RS terus ini pakai RCS 15, itu bakalan nggak enak sih sebenarnya. Jadi harus pengeremannya harus pas. Makanya kalau untuk modifikasi motor lebih baik kalian nanya langsung ke yang punya bengkel atau montirnya, dia lebih paham lah intinya. Oke lanjut, untuk karbon-karbonan ini gue pakai karbon lokal, gue pakai dari Karbon. Jadi dulu tuh banyak kayak Delta Box ini gue dulu pakai, tapi lama-lama tuh gue kayak aduh ngeliatnya kok jadi kurang ya, kebanyakan karbon. Akhirnya gue copot-copotin, ya udah tinggal segini aja. Ini yang gue mau karbonnya seperti ini, simple, masih ada bodi kasar, masih ada bodi halus. Gue maunya kayak begini aja pokoknya. Malah gue ada pemikiran karbonnya gue pengen Dovin sih sebenarnya, cuma belum tahu deh.
Nah terus untuk baut-baut semua gue dari Tongspeed nih, baut-baut titanium. Ini yang Proti model. Jadi kalau Proti dia modelnya tuh ceper, kalau Probolt kan dia gimana ya, Probolt tuh agak keluar. Kalau ini dia ceper kalau Proti. Itu. Nah terus rem belakang sama Brembo-nya, Brembo punya BMW GS. Terus velg gue tetap pakai RPK. Nah jadi kalau RPK ini sama, dia ada warnanya itu ada gold, silver, hitam, merah ada ya, sama biru. Itu untuk warna-warnanya. Nah terus untuk shock, jadi sebelumnya itu gue pakai shock itu Öhlins. Cuma shock Öhlins gue gimana ya, gue nggak mau terlalu rame lah. Yang pakai di Indo tuh shock rata-rata X-Max pakai Öhlins, gue nggak mau kayak terlalu pasaran. Akhirnya gue nanya ke temen gue di Rakyat Sinting, si Wisnu, ternyata dia punya. Akhirnya gue bayarin nitronnya dia. Dan ini nitronnya ori ya. Kalau nitron KW itu bedanya tuh pertama, pokoknya di karet bawahnya dia nggak hitam, warnanya tuh putih. Terus kedua, dia di sininya tuh kayak bukan nyambung begini. Dia kayak bukan misah begini, dia kayak nyambung gitu. Pokoknya kelihatan banget dari bawahnya juga lubangnya. Itu kelihatan banget kalau nitron palsu. Nah ini nitron asli. Untuk harganya kalian boleh tanya aja langsung ke Rakyat Sinting, si Wisnu. Nah terus lanjut lagi, ini yang dari kemarin yang bikin lama, ini knalpot. Jadi sebelumnya gue pengen pakainya tuh knalpot GP, namanya GP Tech kalau nggak salah, itu dari Thailand. Jadi motor-motor Thailand tuh yang cc sama kayak motor gue ini, itu rata-rata pakai knalpotnya GP Tech. Cuma karena di Thailand kan waktu itu lagi ada demo besar-besaran, jadi pengiriman tuh semua lagi susah banget. Gue juga sampai stres kayak barang gue sebulan 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan lebih tuh nggak kekirim-kirim. Gue juga nggak enak sama si Wisnu karena gue omelin Wisnu mulu karena gue harus nanya kan barang gue. Nah Wisnu juga bingung, dia udah pesan apa segala macam, ternyata dari pihak Thailandnya emang nggak bisa ngirim. Ya udah akhirnya kita nyali jalan tengahnya sama Wisnu sama mekanik gue si Bang Komeng. Akhirnya ya udahlah pakai Scorpion tapi kita rubah lagi sesuai karakter si mesin kayak gitu. Lanjut nih knalpot pakai Scorpion, ini udah rubahan. Pokoknya yang gue tahu rubahannya cuma di silencer dalamnya sama di leher sedikit kalau nggak salah. Gitu. Untuk bagian sebelah kanan sebenarnya nggak banyak perubahan. Cover CVT gue semua standar, mungkin kalian nggak bisa ngeliat tapi di sinematik bisa lihat harusnya. Cover CVT nggak ada perubahan. Nah ini untuk spakbor depan. Jadi kalau kalian udah pakai USD Öhlins ini, spakbor depannya kalian nggak bisa pakai spakbor bawaan X-Max. Nah ini gue nggak tahu ini spakbor apa, tapi di plastiknya pas gue dapet itu spakbornya tuh tulisan Honda. Jadi ya ini spakbor Honda sih, cuma gue nggak tahu Honda apa. Rada aneh. Karena dari pihak Thailandnya juga nggak ngasih tahu ini USD bekas motor apa, dia nggak ngasih tahu sih dari pihak Thailandnya. Mungkin kalau kasih tahu kita bisa bikin juga kali Indonesia ya, dia takut. Ya pokoknya gitu. Nah untuk mesin, jadi ini motor mesinnya tuh speknya 335 cc. Apa aja yang harus diganti untuk jadi 335 cc begini? Pertama itu lumayan sih, kalian harus beli blok, terus kalian harus beli sehernya lagi, harus beli noken as, harus beli krek as, terus CVT udah pasti, terus apa lagi ya, injektor, fuel pump, pokoknya itu harus ganti semua. Karena jadi motor gue yang pertama udah jadi kan 335 cc, tapi kurang nih, gue merasa kurang dan mekanik gue juga ngomong harusnya nggak segini, HP yang didapat harusnya lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Ternyata bener, ternyata fuel pumpnya tuh kurang ngedorong, injektornya juga kurang. Udah akhirnya kita rubah lagi, reset lagi. Makanya bikin motor itu sebenarnya lebih susah daripada kalian beli motor jadi gitu loh. Kalau beli motor jadi kan misalkan oke, sekarang lu mau MT-09 misalkan, motornya kan jarang, cuma demand-nya banyak, orang-orang tuh banyak yang nyari, cuma kalian masih bisa dapat gitu loh MT-09. Tapi kalau misalkan kalian bikin mesin itu susah dapetinnya. Jadi
kalian emang bisa bikin mesin, cuma ada aja kan ya, mungkin kalian bikin mesin bengkelnya kurang cocok, entah mesinnya trouble mulu, atau seharusnya dengan kalian ngeluarin budget sekian, cc sekian, HP-nya tuh harusnya tuh bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi saran dari gue sih, kalau kalian pengen bikin motor dimanapun itu, kalian lebih baiknya tuh nanya-nanya dulu. Jadi kalian riset dulu dari bengkel ke bengkel. Kalau jadi bikinnya sistemnya tuh paketan, dan kalian harus nanya asuransinya gimana nih. Maksud asuransinya tuh, ini mesin kuatnya dengan gue keluarin sekian duit, mesin kuatnya seberapa lama, dan tanggung jawabnya ini bengkel gimana kalau ada apa-apa, kayak gitulah intinya. Nah, untungnya gue menemukan bengkel yang tepat dan profesional, karena gue tahu dia dari dulu sebenarnya, cuma ini orang udah lama menghilang. Gue baru tahu lagi dari si Wisnu, ternyata dia ada lagi bengkelnya gitu loh, dia buka lagi, cuma daerahnya lumayan jauh di Cipinang. Akhirnya gue buka, dan gue tahu ini orang dari dulu emang kalau ngerjain mesin ya pakai otak sih intinya, pokoknya pinter orangnya. Nah, kalian nyari mekanik yang susah itu sebenarnya mekanik yang mau membaca buku manual book dari pabrik, itu paling susah. Nah, kalau mekanik gue, dia orangnya mau belajar dari manual book, jadi nggak semata-mata baut sekian dikencenginnya sekian, nggak. Jadi dia punya perhitungan torsinya masing-masing. Setiap baut itu aslinya punya torsi kayak gitu. Kalian bisa belajar lah dari Google. Nah, terus ini CVT, ini banyak yang nanya kirian lu pakai apa atau CVT lu pakai apa. Lagi-lagi di sini gue mau jelasin, kalau untuk CVT itu nggak bisa kalian mau samain. Spek motor gue kayak begini, kalian bikin juga, tapi CVT-nya samain, itu nggak bisa. Pasti beda risetan, udah pasti. Mulai dari derajat pulinya berapa, mulai dari mangkok kampas gandanya kalian pakai apa, rollernya ukuran berapa, itu pasti udah beda. Setiap motor tuh beda karakternya, pasti beda-beda semua. Untuk CVT, gue di sini gue kasih tahu aja. Untuk dari mangkok belakang, kampas ganda, sampai fan belt, itu gue ori bawaannya B74. Dimana B74 itu bawaannya X-Max 300, sampai filter air filternya ini, filter udaranya, gue bawaan X-Max 300 tapi di custom lagi gitu. Jadi ya bikin motor gitulah. Kalian main pabrik-pabrik tapi tetap ada yang di custom, udah pasti sih. Cuma ya rapi kerjaannya. Motor gue tuh dilihat sama sekali nggak ada kayak motor balap ya, rapi. Gue paling seneng motor begini. Apa ya, kalau kata si Wisnu tuh, ganteng, motor rapih itu wajib, kenceng itu apa ya, pokoknya nanti gue tulis kayak begini lah kata-katanya, pokoknya intinya gitu ya. Pokoknya gue tuh paling suka motor kayak begini, dilihatnya tuh rapih, kayak motor biasa aja. Cuma di saat lu mau kebut-kebutan ya oke, jalan gitu loh motornya. Nah, di sini gue mau kasih tahu HP motor gue atau horsepower motor gue ini dengan cc 335 itu horsepowernya 35,8 tuh. Nah, untuk torsinya, torsi dari motor gue ini 31,7 kalau nggak salah. Pokoknya 31 sekian torsinya. Nah, HP-nya 35,8. Dimana gue sangat gila sih, gue sangat kaget banget dengan X-Max standar pabriknya itu kalau nggak salah cuma 19 HP. Ya, 19 HP apa 17 HP gitu. X-Max standar pabriknya. Terus tiba-tiba 335 dengan naik sekian cc, dari 2,5 ke 335 naiknya langsung jadi 35, dengan motor matic ya. Kalian jadi di sini jangan, sekali lagi gue bilang, jangan samain motor matic sama motor yang pakai gigi, karena udah beda jauh banget. Dari hitungan standar aja tuh, hitungan pabrik udah beda jauh. Pasti lebih kencang motor gigi dibanding motor matic gitu. Gue juga pengen makasih banget sih sama Wisnu, Raket Sinting, dan Bang Komeng, Ganesha Latte, bengkel gue itu. Dia mau all out, luangin waktunya untuk bikin si ini motor. Jadi ini motor namanya Jennie Jennie Blackpink gitu. Pokoknya gila, gue sangat bersyukur banget sih bisa kenal sama mereka itu yang mau
yang mau tanggung jawab gitu loh bikin ini motor sampai kayak begini. Oh ya, ini gue lupa. Ini banyak yang nanya gue ngechat di mana. Jadi gue ngechat ini di temen gue. Ini temen gue dari gue SMA. Dulu gue punya bengkel dari SMA sampai sekarang. Itu namanya Adi Sanjaya atau Adi Bagol. Kalian boleh cek Instagramnya. Nanti gue kasih di deskripsi. Ilham Adi Sanjaya Instagramnya. Gue dari dulu ngecat motor sama dia. Ya kalian bisa lihat aja lah hasilnya. Pokoknya kalian kalau mau ngecat boleh nanya langsung sama dia. Tapi kalau sekarang lagi sibuk, dia lagi mau nikah masalahnya. Jadi langsung aja. Tangannya sih, kalau kata Wisnu tangannya adem banget. Dia kalau ngecat keren banget. Emang gue akuin sih. Kadang juga gue suka konyol sama dia, suka buru-buruin. Padahal orang seni yang kemarin, video kemarin yang helm gue bilang orang seni itu nggak bisa diburu-buruin. Tapi karena dia sahabat gue bisa buru-buruin dia sih. Sekali lagi gue makasih banget buat lu Gol. Gila, cetan lu sih nggak ada obeng. Keren banget. Gimana nih si Jenny nih, paduan ungu dan gold teh menurut kalian asik gak? Nah sampai di sini kalian boleh nanya-nanya di kolom komentar kira-kira apa nih. Nah untuk video test ride ini motor dan yang lainnya nanti bakalan nyusul karena ini banyak banget yang minta untuk review ini motor. Sekarang gue bikinin, gue sempetin waktu gue untuk bikin. Jadi ya begini. Oke. Cukup sekian dari gue. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue di pojok kiri atas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.